Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dalam keadaan yang positif. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Silahkan untuk subscribe YouTube channel ini. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, kita hari ini akan baca-baca lagi tentang sebuah tema, ya, yaitu tentang sebuah tema seseorang, ya, yang tak bisa lagi menghindar, batinnya inginkan kamu, ya. Jadi ada seseorang yang mungkin selama ini sudah banyak menghindar dari kamu atau dari perasaannya sendiri, tapi sebenarnya batinnya menginginkan kamu. Kita lihat dulu ya pembacaan kita hari ini. Tuh kan, orang ini itu mensabotase dirinya untuk tidak bergerak menuju ke kamu. Oke, orang ini seperti menahan-nahan dirinya gitu loh ya. Semoga nanti terungkap ya kenapa dia itu banyak menyabotase dirinya sendiri ke kamu. Yang kalau surat di sini ini mungkin saja juga karena dia tahu dia punya kesalahan sama kamu ya. Kemungkinan besar di sini ada sisi dia menyalahkan situasi dan keadaan kalian sekarang. Itu mungkin karena adalah kesalahannya dia. Oke. Orang ini tuh ya saking berusaha menghindar, tapi pikirannya itu tidak bisa menghindar. Pikirannya itu seperti kalut, seperti berkabut, seperti tidak bisa berpikir dengan jelas ya. Jadi ini tanda-tanda dari seseorang yang galau dan kalut. Oke. Nah, semakin menghindar ya, kalau namanya menghindar, PR-nya jadi dua ya. Satu adalah menghindari perasaan dan pikirannya ke kamu, yang berikutnya adalah berusaha lagi untuk tidak memikirkan kamu, jadi double ya gitu loh. Yang satu mengatasi perasaannya, yang satu bagaimana caranya biar nggak ruwet gitu. Oke. Karena sebenarnya jauh di dalam hatinya dia, kalau Sora lihat di sini ada bisikan di dalam hatinya dia itu merasakan bahwa kalian itu mungkin ada suatu masa depan sama-sama. Di sini ada satu harapan yang dia harapkan untuk masa depan hubungan kalian, jauh di dalam lubuk hatinya dia. Oke. Hatinya dia itu merasa sebuah perasaan kekosongan, kehampaan, ya. Dan seperti tidak adanya kamu itu seperti kayak merasa kehilangan. Jadi di sini ada perasaan tentang seseorang yang merasa kosong dan hampa, tidak ada kamu, ya. Dan seperti menginginkan menginginkan kamu kembali dalam hidupnya dia. Oke. Orang ini sadar bahwa selama ini ya, salah satunya dia yang menyabotase hubungan kalian itu adalah seseorang yang lari dari masalah ya. Jadi mungkin dia menyabotase hubungan dengan kamu karena di sini dia menyabotase karena dia merasa bahwa masih ada masalah di antara kalian yang mungkin belum selesai. Sekarang kita mau lihat memang kira-kira ada masalah apa sih di antara kalian. Kan di sini udah terlihat ya, ada seseorang yang lari dari masalah. Ada masalah apa memangnya di antara kalian? Oke, masalahnya ini jelas ya dari si divine maskulin ya. Kalau Sora lihat masalahnya dari dia si divine maskulin ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, Sora keluarkan dulu beberapa kartu. Oke, ada bear, ada stars. Oke, nah ini kelihatan ya. Kelihatan di sini. Salah satunya adalah yang menjadi masalah. Bisa saja di sini ada masalah dari orang tua, dari keluarga itu ada. Ya, jadi mungkin di sini ada kamu yang tidak mendapatkan restu dari atau orang tuanya mungkin gak setuju. Ya, di sini bisa saja sosok ibu atau sosok siapapun yang berperan jadi ibunya. Jadi kalau dia single parent atau justru dia lebih banyak kalau orang tuanya single parent. Ya, atau orang tuanya sudah berpisah. Jadi walaupun dia tinggalnya sama ayahnya, sama kakeknya, tapi kakeknya yang rawat. Nah, kakeknya itu bertindak jadi seorang ibu. Ya, itu yang kalau Sora lihat di sini mempengaruhi banyak hubungan ini. Oke, satu ya. Yang kedua, jadi di sini ada hubungan yang backstreet ya. Kalau yang Sora lihat di sini yang sembunyi-sembunyi gitu loh ya. Mungkin karena nggak mendapatkan restu dari keluarga ya. Kalau yang Sora lihat di sini dari rumah. Dan yang berikutnya juga kalau Sora lihat untuk kalian yang berdealing dengan seseorang yang sudah berumah tangga ya, ini ada yang third party situation. Artinya masalahnya adalah kalau dia bersama dengan kamu, dia menutupi hubungannya dari pasangan sahnya. Oke, itu kalau yang Sora lihat. Ya, sehingga
apa ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi seperti hidupnya itu tidak benar-benar punya kontrol sama dirinya sendiri. Gitu loh. Kenapa? Karena ini ngomongin soal harapan di sini, ada stars, ada harapan soal apa ya? Mungkin banyak dari kalian yang berharap untuk ini bisa diseriusin nih sampai berumah tangga, hubungannya stabil gitu loh. Tapi di sini dia merasa kayak ada di sini banyak yang apa ya kalau Sora bilang ya, merasa seperti mentok gitu loh. Situasi sama keadaannya itu mentok. Ya, itu yang pertama. Udah kesekian lah itu rasanya. Dan yang berikutnya adalah kalau yang Sora lihat, banyak di sini yang masih mungkin tertutup. Ya, mungkin dia tidak terbuka ngomongin soal situasi dan kondisi dia gitu loh. Kita coba lihat ya bagaimana kondisi dan keadaan dia saat ini. Hatinya tuh sedang bimbang. Yang tadi Sora udah bilang, hatinya banyak kebimbangan. Ya, tentang menetapkan hatinya itu kepada siapa, kuncinya itu mau dikasih ke siapa. Jadi di sini ada yang memang bingung dan bimbang dengan posisi dia dan situasi dia yang sulit. Tapi sekarang di satu sisi dia tidak bisa lari lagi kalau sebenarnya dia punya satu perasaan ke kamu. Oke. Jiwanya mencari keberadaan kamu. Jadi di sini memang ada yang terkoneksi secara jiwa. Jadi secara jiwa dia butuh kamu, ya, dia butuh keberadaan kamu. Dan sekarang adalah menarik diri, ya, bisa saja dia menarik diri dari kamu atau kamu yang justru menarik diri dari dia, ya. Sora lihat di sini menjauh, ya, karena dia tahu bahwa kalau dia sama-sama kamu pun yang ada akan menjadi masalah, gitu loh, ya. Tapi orang ini capek, gitu loh, capek terus-terusan lari dari perasaannya, capek memungkiri perasaannya, gitu loh. Dia harus selalu menahan diri. Ya, karena dia tahu situasinya penuh dengan masalah, tapi dia juga capek karena sebenarnya di batinnya dia itu butuh sama kamu. Oke. Dia kelihatannya dari luar aja kelihatan kayak kaku, kelihatan nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya batinnya itu capek, batinnya itu lelah gitu loh. Tapi dia terikat dengan situasi dan keadaan. Oke. Orang ini tuh kayak udah stres. Banyak yang mereka tuh yang stres, kepikiran terus gitu loh ya. Kayak uring-uringan mulu, ada juga yang mungkin jadi emosian gitu loh ya, karena harus menghindar terus dari kamu gitu loh. Oke. Sehingga dia berusaha kayak ngindar, lari mulu, enggak deh, dia memungkiri perasaan dia sendiri gitu. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Tapi semakin dia memungkiri, semakin perasaan dia itu seperti hilang dalam gelap ya. Semakin kelam perasaan dia ke kamu. Sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya dia lebih jauh, selain bahwa dia itu memang banyak yang di sini. Kamu ingat ya, kalau alasan itu bisa diborong, bisa dapat satu, bisa diborong semua ya. Bisa saja memang satu dia sudah punya pasangan, kedua orang tua dia nggak setuju, yang ketiga dia nggak terbuka, tiga-tiganya kamu borong semua. Oke, tapi bisa juga ya kamu cuma dapat salah satunya. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kalau nonton general reading memang harus pinter, harus nyimak ya. Dan Sora sudah bilang berulang kali, belum tentu untuk kamu ya. Jadi jangan maksa, kalau nggak cocok ya sudah, mungkin di video lain ya, atau personal reading aja. Oke. Siapa sih orang ini? Orang ini tuh ada yang banyak yang memang balik lagi tertutup dengan jelas di sini ya. Banyak di sini mungkin dia itu satu teman sekolah kamu. Kalian pernah belajar lah bareng, teman workshop bareng, teman seminar bareng. Tapi di sini ada proses belajar yang bareng-bareng ya, atau teman les dulu gitu loh. Ya, ada yang di sini bekerja dengan bidang percetakan ada, dengan buku ada, yang berhubungan dengan tulis menulis ada ya. Orangnya ini kayak sering mengirimkan kamu signal yang berubah-ubah. Artinya orang ini tuh kayak mau lepas dari kamu, tapi kayak nggak bisa benar-benar lepas gitu. Jadi kadang-kadang ngejauh, nanti balik lagi, ngejauh, nanti balik lagi gitu. Kayak on off gitu loh. Orangnya ini memang gampang anxiety, mudah merasa risah, mudah merasa gelisah. Oke. Nah, orang ini pinter ngomong, orang ini pinter ngerayu. Jadi kata-kata dia itu bisa memenangkan hati kamu. Oke, kalau yang Sora lihat di sini, orangnya pinter deh. Ngerayu ya, charming gitu loh. Orang ini secara intuisi itu memang intuisinya cukup kuat ke kamu ya. Artinya kalian ada koneksi ya. Nah, orang ini salah satunya kenapa batinnya itu resah nyariin kamu, karena kamu salah satu tempat pelarian dia kalau dia lagi ngerasa stres,
sedih gitu loh. Kamu tuh seperti tempat dia bernaung gitu loh. Kamu tuh tempat dia bersembunyi dari segala keresahan dan stresnya dia gitu loh. Paham ya? Jadi kayak semacam rumah pelarian buat dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih batinnya itu merindukan kamu? Kenapa batinnya merindukan kamu? Kita coba lihat ya, kenapa batinnya merindukan kamu? Sebelum suara kartu ini, lihat ini dulu deh. Apa yang jadi alasan utama batinnya merindukan kamu? Memang kamu itu seseorang yang bisa menghempas segala kerisauan dan keresahan dia. Jadi kamu seperti obat yang bisa menenangkan pikirannya dia. Dia juga nggak tahu kenapa gitu loh. Cuma dia merasa kalau ada kamu deket sama kamu, kayak dia bisa lebih tenang, bisa lebih fokus gitu. Selain daripada itu, kamu juga menjadi seseorang yang lembut banget sama dia, ngarahin dia, ngayomin dia. Di sini ada kelembutan dan energi ketulusan. Jadi makanya tiap kali dia sama kamu, dia berasa kayak mendapatkan sebuah ketenangan, ya. Dan energi di taking care. Nah, jadi di sini dia merasa kamu tuh memang seperti seseorang yang selalu men-taking care dia gitu loh. Jadi ada energi perhatian, energi kelembutan di sana. Kenapa dia batinnya memikirkan kamu terus, nggak bisa lari, ya? Dia merasa mungkin ini sebenarnya adalah cinta sejati dia. Walaupun kalian tidak sama-sama, ada dalam lubuk hati dia berpikir kamu cinta sejatinya. Ya. Dan dia itu sebenarnya tadi kan Sora bilang, banyak dari mereka yang rindu akan bantuan kamu, pertolongan kamu. Karena kalau Sora di sini, kalian banyak yang nolong dia, bantu dia apapun itu ya. Baik tenaga, pertolongan. Kalau Sora di sini banyak yang membantu secara tenaga lah ya. Mungkin jadi tempat curhatnya dia, bantuin dia nyelesain masalah, gitu loh. Dan masih ada hasrat yang sangat membara sama kamu. Jadi dalam dirinya ada hasrat api asmara yang membara. Oke. Dan di sini tuh dia berharap masih ada kesempatan untuk hubungan kalian. Walaupun dia tahu situasi itu sangat sulit, sangat hampir tidak mungkin gitu loh ya. Tapi dia seperti masih punya harapan tersembunyi kalau kalian masih bisa sama-sama. Oke. Tuh, dia selalu sering memimpikan kamu, ya. Dia masih sering ngayalin kamu, mimpiin kamu terus-terusan, gitu loh. Walaupun memang situasinya ya seperti yang Sora sudah sebutkan sebelumnya ya. Orang ini juga ingin minta maaf ya. Mungkin banyak di sini yang mengecewakan kamu, mungkin juga nggak terbuka sejujurnya soal situasi dia sama kamu, atau ada kata-katanya dia yang nggak sesuai di kemudian hari, ada janji yang patah, gitu ya. Dia tidak menyangka kalau koneksi sama kamu tuh masih sangat kuat. Ya, jadi walaupun sudah berjauhan, ternyata koneksi kalian sangat kuat. Kamu bukan cuma menjadi seseorang buat dia, kamu juga menjadi seseorang sahabat buat dia. Dia pengen ngajakin kamu balikan. Ya, dia pengen berusaha ngajakin kamu balikan. Dan menghabiskan waktu lagi sama-sama. Tapi Sora, pertanyaannya kan jelas ya. Apakah kalau dilanjutin itu bisa baliknya sih Sora sama-sama? Kita fair ya, tolong jangan serang Sora. Sora itu netral, oke? Apapun dari kartunya Sora akan baca. Apapun situasi kamu, apa yang akan terjadi di antara kalian ke depannya? Bisakah kalian seterusnya bersama? Ada child. Ada sun, ada letter. Kalau Sora lihat di sini, dari awal itu jelas, ya. Dari awal jelas masalahnya adalah tentang ketegasan, dan dia banyak yang sudah terikat secara tertulis ya. Ini under the deck-nya ada tower dan ada garden. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, gimana ya Sora bilangnya ya? Pertemuan itu tetap mungkin ada terjadi gitu loh. Artinya kalian mungkin masih bisa komunikasi lagi, mulai bicara lagi dan sebagainya. Tapi di sini adalah kenyataannya, ada situasi di mana dia terikat, untuk dia yang third party situation, dia terikat dengan posisi anaknya dia. Ya, anak berpengaruh bahwa ya anak dalam pernikahan gitu loh. Paham gak maksudnya Sora? Jadi ada anak gitu loh ya. Jadi itu yang membuat situasi dia sulit. Beda cerita kalau dia single. Oke, tapi itu pun single di satu sisi, kalau dia single Sora,
tidak bisa memungkiri bahwa dia itu statusnya selalu sebagai anak. Paham nggak maksudnya Sora? Kecuali dia mau benar-benar single, udah nggak punya siapa-siapa lagi. Ikatan bahwa dia itu selalu punya jadi anak dari orang tuanya, itu juga jadi situasi gitu. Cuma kalau Sora lihat di sini, kalau kamu mengharapkannya untuk bisa spending time bareng-bareng, happy bareng-bareng, itu ada pertemuan. Artinya hubungan ini bisa lanjut terus gitu loh. Walaupun Sora tidak gimana ya bilangnya ya, how to say, kalian itu hanya akan terus terlibat dalam hubungan yang jalan sama-sama, tapi kamu paham ya maksud Sora, jalan sama-sama, ketemuan terus gitu loh. Tapi banyak di sini yang kayak ya udah kayak jalan-jalan aja gitu loh. Kayak apa ya? Kayak TTM, kayak apa namanya? Kayak pacaran-pacaran aja gitu. Ini kan anak kecil ya. Jadi kayak young love gitu. Jadi kayak cuman jalan gitu doang. Paham nggak maksud Sora? Kok Sora belibet banget bahasanya. Oke, jadi seperti cuman kayak sisinya banyak, seolah-olah kamu nanti akan merasa seperti dia mainkan kamu gitu loh. Tapi kalau Sora di sini ya jalan-jalan terus, seperti dari awal kalian seperti apa, itu terus yang akan terjadi gitu loh. Oke, di sini ada beberapa kalian yang kerja bareng juga ya, gitu loh. Jadi gimana ya Sora ngomongnya ya, jalan terus bisa, tapi cuman begitu-begitu aja. Gitu. Itu kalau yang Sora lihat sih. Apa tambahan yang bisa Sora tahu dari sini? Ya, innocence, awaken. Dia tuh takut kalau kamu cuekin. Ya, jadi sebenarnya dia butuh kamu, dan dia takut kalau kamu cuekin gitu loh ya. Dan dia sadar dia butuh kamu. Dia sebenarnya patah hati dan kesepian. Jadi gini, kalau dia balik Sora fair, kemungkinan kalian itu buat sama-sama itu seperti hanya sebuah pertemuan gitu loh. Ini Sora fair ya, Sora ambil lagi kartu, kita mau lihat apakah dia bisa dengan tegas memilih kamu dan meninggalkan pasangan sahnya, atau memihak kamu kalau dia nggak dapat restu dari keluarga ya. Nah, crossroads, enggak kan? Bingung terus kan? Kebingungan, chance-nya sangat kecil ya. Chance-nya untuk dia gini loh. Dia akan selalu dalam situasi di mana dia galau tapi terpecah hatinya ya. Kalau kamu ditanya, dia akan cari kamu, nggak nyari kamu, karena dia butuh sama kamu. Tapi kalau kepastian yang kamu minta gitu loh ya, untuk hubungan dalam arti status yang kamu minta jelas dan bla bla bla, jujur Sora bilang potensinya kecil. Kalau Clover itu keuntungan kecil dan waktunya pendek. Jadi if you want to have fun, kalau cuman sekedar ya udahlah Sora, biar aku ada temennya, biar gimana pun juga aku nggak bisa kontrol perasaan, terlalu sayang dan bla bla, aku pasrahkan ke depannya sama Tuhan bla 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 bla, ya silahkan aja. Tapi cuma Sora bisa kasih tauin itu. Mungkin kalau kamu mau sama-sama sama dia, Sora sarankan mungkin keep your expectation low untuk masalah status gitu loh. Jadi ya let's say jangan berharap banyak gitu loh. Maaf ya, Sora bacanya realistis aja. Nih kartunya udah di shuffle dan adil buat Sora ya. Dan ingat ya, ada under the deck-nya itu ada birds ya. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kamu tidak bisa menerima bahwa dia cuma bisa begini aja situasinya. Kamu akan terjebak dalam sama dia dalam perdebatan-perdebatan yang sama, perdebatan-perdebatan yang berulang ya, itu lagi, atau balik lagi ngedebatinnya tentang masalah status pernikahan yang kamu inginkan. Oke, jadi intinya kalau mau jalan sama-sama ya mungkin pernikahan itu rasanya agak jauh gitu loh ya. Itu sih yang bisa Sora bilang. Oke, keputusan di tangan kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk astrologinya. Charm aku mana ya? Jangan serang aku ya guys, aku baca apa adanya. Oke, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Cancer. Oke. Sora, kapan orang ini akan datang ke aku? Bentar ya, nanti aku ambilin kartu waktu. Bentar, aku lihat alfabetnya dulu. P, U, C, J, Z, M, B, F, A, R, C,
O T W, dikit lagi ya, F dan Z. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Nih ya, nih Sora udah angkat, silahkan di pause kalau memang mau, di pause lalu lihat nih, plototin sendiri apa alfabetnya. Oke, ini bisa nama tempat, nama kota, plat nomor kendaraan dan sebagainya. Sora, kapan kemungkinan besar dia akan mencari aku, kan gitu kan ibaratnya. Tapi selama periode itu kan kamu boleh pikir-pikir ya, nggak harus langsung buru-buru, kan kamu udah tahu konsekuensinya gitu loh. Oke, nih ya, nih Sora angkat nih ya, Sora tutup, jadi kita nggak tahu ambilnya apa, random. Oke, November, Maret, Sora akan ambil 4, Juli, Februari, di antara keempat bulan ini. Oke, bulan ini juga bisa berarti sesuatu untuk kalian. Itu aja dari Sora ya. Untuk teman-teman yang pengen personal reading, teman-teman yang pengen beli kartu, teman-teman yang pengen beli belajar tarot, juga silakan hubungi Instagram Sora @sora_tarot. Dan di sini juga Sora ada kalung ya dari Blooming Flowers. Silakan yang mau untuk dipesan. Ini adalah batu rose quartz yang sudah Sora bantu dengan energi dari healing dari semesta untuk menyembuhkan kamu untuk trauma-trauma berulang, karismatik kamu tambah naik, dan kesembuhan jiwa secara spiritual. Otomatis kalau aura kamu bagus, kamu bisa merasa lebih baik. Ya, itu aja dari Sora. Kenang-kenangan karena produk ini tidak akan selalu ada sepanjang waktu. Ya, silahkan kalau mau dipesan. Pada saat dibuat video ini harga 215.000, belum termasuk ongkos kirim. Oke, silakan di Instagram @sora_tarot atau link yang ada di bawah di Telegram Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.